Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Handayani dengan NIM F0B0250334 dari Prodi D3 Analis Kimia, Fakultas Sains Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama Islam dengan materi ada 4 judul. Yang pertama, Islam dan lingkungan hidup, dan yang kedua, nilai-nilai kesolehan sosial dalam masyarakat, dan yang ketiga, memakmurkan masjid, dan yang keempat ada penyelenggaraan jenazah. Langsung saja dari yang pertama, Islam dan lingkungan hidup. Dalam Islam, manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Tanggung jawab ini bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dasar ajarannya dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 menjelaskan dan dalam bahwa kerusakan di bumi terjadi karena perbuatan manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan alam. Dan yang kedua, ada prinsip utamanya menjaga alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan sumber daya alam secara bijak dan melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga kebersihan lingkungan. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, penanaman pohon, pengelolaan sampah secara bertanggung jawab, dan menghemat penggunaan air merupakan bentuk dari ajaran Islam dan lingkungan hidup. Dan yang materi selanjutnya ada nilai-nilai kesolehan sosial, yang dimana kesolehan sosial adalah perilaku baik seseorang yang diwujudkan dalam hubungan dengan sesama manusia. Dalam kehidupan masyarakat, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 mengajarkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dan kebaikan dan takwa. Ada ukhuwah Islamiyah, yang dimana persaudaraan sesama muslim yang menjadi pondasi kehidupan sosial yang harmonis. Dan dengan ukhuwah, setiap muslim merasakan suka dan duka bersama saudaranya. Dan selanjutnya ada ihsan, berbuat baik kepada orang lain dan sekitar kita. Dengan sepenuh hati, ihsan mendorong setiap muslim untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan sosialnya. Dan ada keadilan dan tanggung jawab, yang dimana menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan mengemban tanggung jawab terhadap masyarakat. Contoh nyatanya ada pada membantu yang membutuhkan dan santunan anak yatim dan gotong royong. Dan materi yang selanjutnya ada memakmurkan masjid, yang dimana memakmurkan masjid berarti menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial masyarakat. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 18 menjelaskan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat tiga poin. Yang pertama ada ibadah berjamaah, yang dimana melaksanakan sholat wajib dan sunnah secara berjamaah untuk memperkuat keimanan dan mempererat persaudaraan antar umat Islam. Dan yang kedua ada pendidikan dan kajian, mengikuti kajian agama, pengajian, dan menyelenggarakan pendidikan Al-Quran untuk anak-anak sebagai investasi generasi masa depan. Dan yang terakhir ada kegiatan sosial, mengadakan kegiatan sosial dari masjid seperti bazar Ramadan, bakti sosial, dan program pemberdayaan masyarakat sekitar masjid. Cara memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bukan hanya kewajiban pengurus, tetapi tanggung jawab seluruh umat Islam. Ada cara-caranya yang dapat dilakukan oleh setiap muslim untuk turut berperan aktif dalam memakmurkan masjid. Yang pertama, dengan sholat berjamaah, melaksanakan sholat wajib, sunnah, dan secara berjamaah di masjid. Hadis Nabi menjelaskan keutamaan berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dan yang kedua, kajian dan tahfiz, mengikuti kajian agama, pengajian rutin, serta mendukung kelas tahfiz Al-Quran untuk anak-anak sebagai program unggulan masjid. Dan yang selanjutnya, menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid agar tercipta suasana kondusif dan beribadah dan belajar bagi seluruh jamaah. Contoh kegiatan masjid seperti pengajian rutin, kelas tahfiz, dan bazar Ramadan, dan yang terakhir bakti sosial.
Yang terakhir ada materi penyelenggaraan jenazah. Dalam Islam, pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian umat Islam. Jika sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban bagi yang lain gugur. Maka semua proses harus dilakukan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Ada 4 poin. Yang pertama, memandikan jenazah, yaitu membersihkan tubuh jenazah dengan air sebelum dikafani dan disalatkan sesuai ketentuan syariat. Dan yang kedua, ada mengkafani jenazah, membungkus tubuh jenazah dengan kain kafan yang bersih sebelum disalatkan dan dimakamkan. Dan yang ketiga, ada menyolatkan jenazah, melaksanakan salat jenazah untuk mendoakan ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang telah meninggal. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah, memakamkan jenazah di liang lahat dengan posisi menghadap kiblat dan membaca doa setelah penguburan. Memandikan dan mengkafani jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah proses membersihkan tubuh orang yang telah meninggal sebelum dikafani dan disalatkan. Yang pertama, membersihkan najis, yang dimana membersihkan najis atau kotoran dari tubuh jenazah dengan menutup aurat selama proses berlangsung. Dan yang kedua, menggunakan air bersih, memandikan minimal 1 kali atau sampai bersih, kemudian mengeringkan tubuh jenazah dengan kain bersih. Dan yang ketiga, ketentuan pelaksana, dilakukan oleh orang yang sejenis dengan jenazah demi menjaga kehormatan jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus tubuh jenazah menggunakan kain kafan yang bersih sebelum disolatkan dimakamkan. Jika laki-laki, 3 lapis kain kafan yang bersih dan menutupi seluruh tubuh. Dan jika perempuan, 5 lapis kain kafan yang bersih dan menutupi seluruh tubuh. Dan yang terakhir, menyiapkan kain kafan, meletakkan jenazah di atas kain kafan dan menutup seluruh tubuh dengan rapi. Kemudian mengikat bagian kepala, tengah, dan kaki. Di sini ada salat jenazah. Yang pertama, niat. Berniat di dalam hati untuk melaksanakan salat jenazah fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Salat jenazah dilakukan dalam posisi berdiri bagi yang mampu melakukannya. Dan yang ketiga, 4 kali takbir, membaca takbiratul ihram dan 3 takbir berikutnya dengan bacaan doa yang ditentukan pada setiap takbir. Dan yang keempat, membaca doa untuk jenazah, mendoakan jenazah agar mendapatkan ampunan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mengucapkan salam, mengakhiri salat jenazah dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Salat jenazah adalah bentuk kepedulian umat Islam kepada sesama yang telah wafat, merupakan hak setiap muslim untuk didoakan oleh saudaranya yang seiman. Dan yang selanjutnya ada menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah tahapan terakhir dari penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Proses ini harus dilakukan dengan penuh kehormatan dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Yang pertama, dengan memasukkan ke liang lahat. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat yang telah dipersiapkan dan layak dan sesuai ketentuan. Dan yang kedua, menghadap kiblat, yang dimana jenazah diposisikan menghadap kiblat sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada ajaran Islam. Dan yang ketiga, menutup liang lahat. Liang lahat ditutup dengan secara bertahap, kemudian membaca doa setelah penguburan selesai. Dapat disimpulkan keseimbangan dalam ajaran Islam, yang dimana Islam mengajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, dan lingkungan. Nilai-nilai yang telah dipelajari merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera, dan penuh keberkahan. Dan Islam yang pertama, Islam dan lingkungan hidup. Menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban setiap sebagai khalifah di bumi. Dan yang kedua, kesolehan sosial, mewujudkan nilai ukhuwah, ihsan, dan keadilan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, memakmurkan masjid, yang dimana masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial yang menghidupkan syiar Islam di tengah masyarakat.
Dan yang terakhir, penyelenggaraan jenazah, menunaikan fardu kifayah mengurus jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada saudara seiman. Dan dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Setiap ajarannya dari menjaga bumi hingga memuliakan yang telah wafat mencerminkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam semesta. Semoga ilmu yang dipelajari menjadi bekal dan menjadi muslim yang soleh secara individual maupun sosial. Baik, itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.